Siap. Bagi Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang belum mengisi ya tadi ya. Ada yang belum mengisi asesmen, ada yang juga bahkan 45 report ya lengkap. Nah, saya akan memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu, yaitu hadiah ya. Kita menyediakan hadiah untuk Bapak Ibu. Caranya gimana? Saya akan menginformasikan. Yang pertama, boleh foto diri atau di screenshot gitu ya, Bapak Ibu. Foto diri, yang penting ada gambar saat mengikuti seminar ini. Lalu yang kedua, posting fotonya di feed akun IG masing-masing, Bapak Ibu ya. Lalu tulis di captionnya manfaat yang Bapak Ibu rasakan setelah ikut Ask Me About Your Talent DNA. Jangan lupa juga di tag akun IG-nya Bapak Ari Ginanjar, ISQ Training dan talentdna.me. Lalu foto dengan like terbanyak akan mendapatkan 3 asesmen talent DNA gratis. Untuk informasi pemenang akan kita informasikan di sore hari. Jadi di hari yang sama. Jangan lupa Bapak Ibu, mungkin boleh di on cam dulu, lalu di screenshot gitu ya, atau boleh menggunakan device lain untuk memoto. Ada foto diri dan foto saat seminar berlangsung. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Tiko. Assalamualaikum, Coach Tiko. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Ya, apa kabar, Coach? Alhamdulillah. Mbak Dian, bagaimana kabarnya pagi Alhamdulillah. hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya, Coach. Coach, Ya, kalau kita lihat pada kolom chat, ada sebagian peserta yang baru pertama kali hadir nih, Coach, di mm, mm, Ask Me About Your Talent DNA di seminar mm, pagi ini. Dan bahkan ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh ya, karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu para peserta memahami talent DNA ya. ya, Boleh ya, Coach ya? boleh banget. Siap. Jadi, silakan. Mm, Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, Coach. Talent DNA itu apa sih, Coach? Mm, Ya, jadi penting ya. Terima kasih Mbak Dian dan Bapak Ibu semuanya. Selamat datang ya, selamat bergabung. Termasuk diantaranya ada yang karena kita adakan setiap hari ya. Jadi ada yang luar biasa. Terima kasih komitmennya ya sudah hadir di setiap harinya dan juga karena merasakan manfaatnya jadi ngajak yang lain juga. Nah, bisa jadi ada yang baru bergabung. Jadi izinkan saya ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian untuk menjelaskan kembali ya. Jadi mengulang-ulang nih setiap awal perjumpaan kita tentang talent DNA itu. Jadi yang pertama bagi yang baru hadir gitu ya, ini sebagai eh, pembuka gitu ya, sebagai awalan supaya kita bisa paham apa sih yang namanya talent DNA itu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah setiap harinya, ini juga bermanfaat untuk kita semakin paham ya, dan nanti mudah Bapak Ibu menjelaskan kepada yang lain juga, mengajak yang lain juga ya. Nah, jadi apa sih itu talent DNA gitu. Jadi sebelum saya sampaikan ya, jelaskan tentang talent DNA nih Mbak Dian, Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya, saya ingin menceritakan dulu nih ya sebuah metafora atau ilustrasi yang sering kali juga Dr. Ari Ginanjar Agustian ini berikan untuk mudah memahami. Ya, apa itu? Ya, kalau kita kenal di Indonesia gitu ya, nah, ada beberapa orang yang namanya sama gitu ya, mirip, tapi tentu punya bakat atau talenta yang berbeda-beda. Nah, contohnya misalkan sebut saja nama Rudy gitu ya. Nah, ada beberapa orang Rudy itu yang terkenal di Indonesia ya. Di antaranya ada Rudy Hartono gitu ya, kemudian ada Rudy Hadiswarno, Rudy Hoirudin dan juga Rudy Habibi. Nah, Bapak Ibu kita berkomunikasi nih ya di chat begitu. Kalau Rudy Hartono apa bakatnya Bapak Ibu? Apa talentanya? Dia piawai ya, dia expert dalam hal apa? Kalau lihat dari gambarnya sudah terlihat ya. Nah, Rudy Hartono legenda bulu tangkis ya di Indonesia karena pegang raket itu ya. Nah,
Jadi ada yang mungkin dulu penggemar Rudy Hartono gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin harus dikenalkan gitu ya. Lalu kemudian jadi bulu tangkis Rudy Hartono. Kemudian Rudi Hadiswarno ya, pakar dalam hairstylist gitu ya, pakarnya rambut gitu, penata rambut dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rudi Horudin ya, Rudi Horudin expertnya, kepakarannya piawai dalam memasak. Ya, Rudi Horudin adalah seorang chef atau seorang koki gitu. Lalu Rudi Habibie seperti yang sama-sama kita kenal ya, mantan presiden Indonesia, piawai dalam dunia pesawat terbang ya, dalam membuat pesawat terbang. Jadi bayangkan nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mereka punya keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, jadi Rudi Habibie seorang yang cerdas dan bisa membuat pesawat terbang. Kemudian Rudi Hartono juga juara dalam bermain bulu tangkis. Rudi Hadiswarno ahli dalam menata rambut. Ya, dan sedangkan Rudi Harudin terampil dalam membuat masakan yang lezat. Ya. Nah, namun Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, bayangkan ya, apabila Rudi Habibie harus menata rambut. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Atau juga Rudi Harudin itu bermain bulu tangkis. Kemudian Rudi Hartono diminta masak. Nah, atau Rudi Hadiswarno ditugaskan untuk buat pesawat terbang. Kira-kira apa yang terjadi itu? Ya, nah, tentu saja bisa jadi adalah mereka akan sulit untuk berprestasi dan juga bisa jadi akan stres ya, stres menjalaninya karena tidak sesuai dengan kepakarannya. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu, teladan DNA adalah metode untuk mengidentifikasi. Ya, jadi ini adalah sebuah metode atau life tools ya, sebuah alat dalam kehidupan kita nih, metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan. Ya, termasuk di dalamnya apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan akhirnya kita lakukan. Sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Inilah yang akhirnya disebut dengan life tools itu, gitu ya. Nah, itu kira-kira sederhananya, Mbak Dian. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya, Coach ya. Gimana sih bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan, Coach? Oke, jadi tenda ini adalah sebuah konsep ya yang luar biasa. Banyak sekali yang sudah mendapatkan manfaat tentunya dan tidak lepas dari perjalanan bagaimana ESQ ya. Wah, ini hadir eh, istri dari Dr. Ari, Umi Linda. Terima kasih sudah hadir. Wah, menyapa. Waalaikumsalam, Umi Linda. Pagi. Waalaikumsalam, Umi. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di sini. Alhamdulillah. Jadi izinkan ya Umi Linda nih saya menyampaikan sejarah tentang talent DNA ini ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, ya, talent DNA ini sebenarnya sudah dirumuskan ya, itu berdasarkan konsep ya oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian itu dalam buku beliau yaitu ISQ Jilid 1 di tahun 2000. Jadi sudah lebih kurang 23 tahun yang lalu gitu ya. Nah, dalam buku tersebut Dr. Ari menjelaskan mengenai ada satu istilah yang disebut dengan anggukan universal. Ya, anggukan universal ini yang mengungkap algoritma of human technology. Jadi ada sebuah fenomena yang akhirnya kemudian ditangkap gitu ya. Nah, ini yang distilahkan dengan algoritma of human technology. Kemudian beliau juga menjelaskan ya dengan istilah yaitu disebut dengan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia tadi. Nah, konsep tersebut kemudian dikembangkan, dilanjutkan di buku ISQ di jilid 2 yang diberikan judul yaitu namanya ISQ Power. Itu di tahun 2003. Nah, ini perjalanannya Bapak Ibu ya. Dan inilah sebuah spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan juga mengambil keputusan. Jadi ada fenomenanya kemudian ditangkap dalam sebuah human technology ya, spiritual artificial intelligence itu ya. Nah, lalu kemudian setelah 23 tahun pengalaman dan pengamatan, akhirnya konsep tersebut berevolusi dan diformulasikanlah secara ilmiah dalam bentuk talent DNA ya, yang mengungkap algoritma of human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang dapat menemukan kekuatan unik dalam dirinya. Nah, itu latar belakang sejarahnya ya dengan talent DNA. Jadi sudah 23 tahun yang lalu nih dikonsepkan. Gitu Mbak Dia. Oke, lalu apa aja sih, Coach, manfaat dari talent DNA ini? Oke, jadi untuk tentu ya banyak sekali nih manfaatnya dan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini sudah dapatkan begitu ya, pasti juga sudah merasakan ya ketika mendapatkan itu. Jadi
Talent DNA ini bermanfaat ya tentunya bagi individu, kemudian juga bagi keluarga ya, termasuk dalam kehidupan berorganisasi gitu ya, dalam perusahaan atau kaitan kita dengan pekerjaan kita ya. Nah, bagi individu, talent DNA dapat memberikan self awareness ya, nah, mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Nah, selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir. Ya, dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses, ya, karena sesuai dengan talentanya. Dan khusus bagi anak remaja, kami menyiapkan talent DNA karir, ya. Jadi untuk remaja, Bapak Ibu yang punya putra putri, gitu ya, atau di sini juga hadir mungkin ada yang remaja, menyiapkan talent DNA karir. Apakah itu? Yaitu analisa tambahan dari full report 45 talent DNA mengenai profesi atau pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Jadi kalau yang remaja sudah dapat 45 talent DNA, kita bisa lanjutkan analisanya sampai kepada tentang profesi atau pekerjaan yang sesuai ya bagi mereka yang usianya remaja ya. Dan bagi keluarga, tentunya talent DNA dapat membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak maupun kakak adik gitu ya, sehingga hubungannya semakin harmonis dan juga minim konflik. Nah, keluarga yang sudah menggunakan talent DNA akan semakin harmonis dan hangat hubungannya. Itu manfaat untuk keluarga. Terus bagaimana untuk organisasi? Nah, talent DNA dapat menjadi acuan juga untuk program pengembangan yang diperlukan, ya, membantu para pemimpin untuk mengelola timnya serta meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggota tim. Nah, oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA ini bisa lebih produktif nih, dan juga berkinerja tinggi. Nah, itu banyak banget ya manfaatnya, Mbak Dian. Jadi lengkap secara individu, keluarga, bahkan organisasi. Ya, Masya Allah. Pertanyaan terakhir ya, Coach ya. Boleh ya? Oke, apa sih Coach yang dimaksud dengan DNA itu sendiri? Karena kan orang masih berpikiran DNA itu mungkin tes darah gitu ya, Nah, atau rambutnya gitu. Nah, kalau ini apa nih Coach? nah, ini dia ya menariknya. DNA itu bukan ini ya, bukan dari darah gitu ya. Jadi DNA ini adalah sebuah akronim. Ya, DNA jadi akronim Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian dari D-nya itu adalah drive, N-nya adalah network dan A-nya adalah action. Apakah itu? Ya, jadi ini adalah 3 tipe pengelompokan 45 talenta. Jadi 45 talenta yang dimiliki kemudian dikelompokkan menjadi 3. Ya, tipe drive di warna biru menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Nah, coba ketik saya di kolom chat yang di hasilnya ada warna biru. Nah, itu adalah tipe drive ya. Atau ketik biru ya. Nah, ketik biru yang ada di hasilnya ada warna biru ya atau drive. Kemudian yang kedua tipe network di warna kuning ya. Jadi kalau ada yang warna kuning di hasilnya, tolong tulis kuning di kolom chat ya. Itu menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana seseorang menjalin hubungan. Nah, ini Bu Desi ada ya warna biru ya. Nah, itu yang drive ya. Nah, yang kuning itu adalah network ya, bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian tipe action di warna merah. Nah, coba ketik warna merah ya yang ada di hasil top talentnya itu warna merah. Yang 10-nya ya, kalau yang 45-nya pasti semua ada ya, pasti semua ada. Yang top talentnya yang 10-nya. Dan warna merah itu menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir. Nah, itu kira-kira ya. Jadi DNA itu bukan dari rambut, bukan darah, tapi itu adalah singkatan. Ya, drive, network, dan juga action. Ya, siap. Baik, terima kasih atas penjelasannya Coach Tiko. Insya Allah setelah mendengarkan penjelasan mengenai talent DNA, maka akan lebih bermanfaat ya untuk sesi kita pada pagi hari ini. Oke, mohon izin menginformasikan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini ada yang belum mengisi asesmen dan bahkan ada yang sudah memiliki 45 hasil reportnya. Ada kabar gembira untuk Bapak Ibu, yaitu kita akan memberikan giveaway untuk peserta atau Bapak Ibu pada pagi hari ini ya, peserta seminar pada pagi hari ini. Gimana caranya? Yang pertama, foto diri kamu atau foto diri Bapak Ibu yang sedang ikut seminar Ask Me About Your Talent DNA, atau bisa juga di screenshot ya. On cam dulu nih, on cam, lalu di screenshot. Nah, setelah itu diposting fotonya di feed akun Instagram Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu dituliskan di caption,
Apa sih manfaat yang Bapak Ibu rasakan atau yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti seminar Ask Me About Your Talent DNA? Jangan lupa juga di tag akun IG Bapak Ari Ginanjar Agustian, lalu ISQ Training dan talentdna.me. Nah, foto dengan like terbanyak akan mendapatkan 3 asesmen talent DNA free ya, gitu. Jadi boleh diberikan ke uh, anaknya, istri atau suaminya, keluarganya gitu ya. Keponakannya juga boleh bagi yang sudah seperti itu. Jadi sambil berjalan ini ya, sambil berjalan ya, Betul, Dian boleh sambil capture ya, kabarkan ke yang lain tentang perjumpaan kita hari ini gitu Mbak Dian ya. betul, betul, betul. Oke, menarik nih ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini nih ya. Ada hadiah luar biasa nih dari Dr. Ari Ginanjar Agustian untuk Bapak Ibu. Betul. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama talent DNA Coach Tiko dan bintang tamu kita yang sudah hadir, yaitu Ibu Aryani Palupi, biasa dipanggil Bu Palupi ya. Assalamualaikum Bu Palupi. Waalaikumsalam. Pagi, pagi, pagi. Oh, Semangat Masya Allah. pagi. 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 Semangat sekali ya Ibu ya. Apa kabar nih Ibu Palupi? Alhamdulillah sehat, semangat, bersyukur bisa bergabung hari ini. Alhamdulillah. Oke, Bu Palupi ini adalah sebagai Head of Accounting ISQ Group dan Wakil Ketua 2 ya Bu ya, di bidang sumber daya dan umum. Oke, mohon izin saya bacakan terlebih dahulu 10 talent teratas dari Ibu Palupi. Ya, yang pertama ada developer, perfectionist, inovatif, visioner, accountable, resourceful, energizer, inisiator, harmoni, otoritatif. Dan 5 bottom talentnya ada caring, generous, decisive, genuine, dan self-confidence. Ya, Ibu ya? Ya, itu talent DNA saya. Oh iya, baik. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 report, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bu Palupi. Oke, let's find your light and shine. Silahkan Coach Tiko. Baik, terima kasih Mbak Dian ya. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum Bapak Lupi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sehat ya. pagi. Pagi, alhamdulillah mudah-mudahan sehat Bapak Lupi dan Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ya sebagaimana hari-hari biasanya kita coba untuk melihat ya, dan ini sambil berkaca tentang masing-masing Bapak Ibu juga punya hasil top talentnya ya, dan kita lihat belajar dari Bu Palupi. Jadi sebelum kita mulai silakan diketik di kolom chat bagi Bapak Ibu yang punya talent atau top talentnya sama nih, beberapa di antaranya dari top talentnya Bu Palupi ini sama juga dimiliki oleh Bapak Ibu. Yang mana gitu ya. Nah, silakan diketikkan sambil saya akan ngobrol ya dengan Bu Palupi dan kita coba melihat ya seperti apa sih bekerja ya artificial intelligence ini ya, spiritual artificial intelligence ini ya, algoritmanya ini seperti apa, live tools ini bisa kita gunakan gitu ya. Oke, wah ada yang sama-sama nih Bu Pal ya, ada yang punya inisiator ini ya. Nah, kemudian juga beberapa ya. Wah, apa nih yang sama ya? Oke, Bu Pal tadi sudah dijelaskan, Bu Pal adalah seorang saat ini ya sebagai Head of Accounting dari ISQ Group, kemudian juga sebagai Wakil Ketua bidang sumber daya dan umum di ISQ Business School ya. Nah, Bu Pal boleh sedikit berikan gambaran ya seperti apa sih backgroundnya Bu Pal ini gitu ya, dan apa yang kemudian dilakukan dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab peran Bu Pal di ISQ ini.
Nah, silakan Bu Pal, boleh kita dengarkan dulu. Ya, alhamdulillah saya background S2 Magister Akuntansi. Kemudian sebelum di ISQ Group saya adalah auditor 15 tahun di HLB Hadori Internasional dan beberapa KAP di Surabaya. Kemudian saya juga dosen di 5 universitas di Surabaya dan Gresik. Nah, di ISQ saya dulu masuk pertama kali menjadi cost control, kemudian bertahap ya saya jadi supervisor accounting sampai dengan kemudian head accounting. Nah, di 2013 setelah pandemi dan saya sembuh dari COVID, ya alhamdulillah diberi amanah tambahan oleh Pak Ari sebagai Wakil Ketua 2 yang membawahi ada 5 ya, IT, HC, kemudian Sarpras, ada perpustakaan, ada finance dan accounting. Nah, kemudian sejak 2017 saya juga sebagai asesor BNSP. Terima kasih di sini hadir Mbak Desi yang sudah memberikan kesempatan dan juga sebagai dosen IBS. Terima kasih Mbak Uwi. Alhamdulillah sejak 2017 bisa eh, mengeluarkan apa ya, talenta developer mungkin yang pertama ya, suka mendidik, suka mengajari, suka memberi tutorial. Nah begitu. Itu Coach Tiko. Wah, jadi sebenarnya banyak nih perannya Bu Palupi ya. Jadi ada beberapa aspek tadi ya, beberapa bidang gitu Bu Palupi. Ini sudah eh, terjadi dari beberapa waktu yang lalu kah atau seperti apa Bu Palupi? Sudah terbiasa dengan hal itu atau bagaimana? Ya, dari kecil saya memang dari SD itu saya adalah penari Kemendikbud. Penari yang ditampil di setiap acara-acara pendidikan, kemudian juga di Gedung Nasional Kediri setiap ada acara pemerintahan. Nah, di sisi lain saya juga adalah kalau waktu SMP dan SMA ya, jadi ikut karya ilmiah remaja, kemudian ikut sebagai pengurus LDK, kemudian pengurus OSIS si Kerohanian Islam, kemudian saya juga pemain teater. Saya pernah menjadi daber di Radio Wijang Songko Kediri itu dari kelas 1 SMA. Itu Coach Tiko di kuliah pun Ya. sama. Jadi tidak hanya satu kegiatan yang diikuti. Jadi saya ikut Syekh Islam, tapi saya juga ikut pendidik anak-anak SMA dan anak-anak kuliah di Universitas Petra, Perbanas. Itu ngajari teman-teman yang kuliah tetapi menjadi artis. Jadi ketika mau UTS atau UAS itu kami dipanggil untuk memberikan tutorial pengajaran mata kuliah, beberapa mata kuliah. Wah, jadi sejak SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah. Ketika berkarir pun, nah, apakah juga Bu Palupi seperti itu? Apakah satu jenis pekerjaan saja atau ada beberapa Bu Pal? Ya itu tadi saya dari sejak semester 4 kuliah sudah menjadi asisten dosen. Seiring dengan itu saya menjadi auditor junior salah satu profesor kami. Kebetulan mempunyai kantor akuntan publik. Nah, saya bekerja di situ sebagai junior auditor. Nah, setelah selesai kuliah saya juga ngajar di 5 universitas, tapi saya masih menjadi auditor juga gitu. Jadi sebagai auditor, masih bersamaan juga ketika Bu kuliah bahkan masih belajar ya, atau setelah itu bahkan sambil mengajar ya, kemudian juga jadi auditor. Ini di saat yang bersamaan gitu Bu Pal ya. Jadi Ya. beberapa profesi dijalani oleh Bu Pal dan beberapa tadi juga ada kaitannya juga dengan bidang kesenian ya, bidang kesenian. Nah, apa yang mendorong Bu Pal? Apakah juga enjoy ya dengan beberapa hal seperti itu? Seperti apa Bu Pal? Ya bahagia aja ketika melakukan semua itu, kemudian orang seneng, orang happy, orang tua saya bahagia, gitu. Wah, senang ya menjalaninya. Apa yang membuat Bu Pal senang selain tadi bisa membahagiakan orang tua ya? Ya ketika kalau saya itu inna ma'al usri yusro,
inget itu banget itu. Jadi ketika selesai satu urusan, bersegeralah untuk menyelesaikan urusan yang lain. Itu sih yang dari dulu SMP saya ingat. Jadi senang banget ketika misalkan selesai urusan sekolah gitu ya. Saya langsung ada ruang pelatihan Kemendikbud lah yang kita memang setiap jam 2 itu harus berkumpul untuk latihan tiap hari menari. Baik ya. Wah, ini menarik ya. Jadi saya ternyata Bupal ini seseorang yang terbiasa dengan melakukan banyak hal gitu ya di satu waktu terkait dengan beberapa peran gitu ya, dengan beberapa peran. Dan ini bukan hanya ketika sekarang dalam pekerjaan, tapi sejak dulu ya, dari SD seperti itu, bukan hanya belajar aja, ya ada aktivitas lain, SMP begitu, kuliah bahkan sudah jadi junior auditor, lalu kemudian setelah lulus juga mengajar ya di beberapa universitas ya dan lain sebagainya. Dan ini didorong oleh tadi kebahagiaan pertama untuk membahagiakan, senang ya memberi kebahagiaan kepada orang lain, kemudian juga terdorong oleh kalau sudah selesai dengan satu urusan kayaknya harus memulai lagi dengan hal yang baru lagi, yang lain lagi. Begitu, Bupal ya? Iya. Gimana menurut Bupal? Ya, jadi di Gitu ya. tempat kerja pun juga gitu. Sebenarnya officially saya ini ya sebagai cost control waktu itu, tetapi saya tidak memandang saya bagian apa, tapi karena saya itu melihat fenomena financial awareness yang ada di ISQ ini belum membumi bahasa saya. Sehingga saya suka banget tuh. Kan kalau di ISQ Group terdiri atas beberapa unit bisnis usaha ya, ada sekitar 15 perusahaan lah. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Tetapi semua oleh keuangan dan pajak itu harus tetap di-maintain. Sehingga meskipun tidak ada suruhan di sini hadir, ada Pak Luki, terima kasih Pak Luki. Jadi tanpa Pak Luki menyuruh saya ketika misalkan hanya dari selembar kertas melihat bahwa ini laporannya terjadi lonjakan biaya yang cukup signifikan di GPP misalkan. Di GPP itu ada di lantai 4. Pak Luki tanpa menyuruh saya memang sudah berinisiatif sendiri, oh saya harus menggali nih dari leadernya GPP. Nah, saya langsung turun tuh ke lantai 4 menyapa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang hadir yang familiar. Pagi, 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 semangat pagi, cayo, cayo. Nah, itu kata-kata saya sih yang sering saya sampaikan. Nah, yang ketika bergerilya itu tadi, ya itu tadi kita fokus dengan solusi. Jadi ketika misalkan ini loh biaya yang membengkak, kira-kira kondisinya bagaimana ya? Apa upaya yang harus dilakukan? Kemudian kita gali dulu, kemudian kita beri masukan. Kalau misalkan apa namanya? Ketika dia mengalami kendala, nah kita jelaskan. Sebenarnya ada beberapa alternatif. Nah, itu yang sering saya bahasakan ya. Ada beberapa alternatif solusi. Nah, mau pilih yang mana? Yuk kita kawal bareng-bareng. Jadi fokus sama solusi. Sama juga financial awareness itu kita dengungkan bahwa harus matching konsep, harus ada kesesuaian antara pendapatan dengan biaya. Nah, itu kepada seluruh leader, semua divisi, semua unit bisnis kita dengungkan seperti itu karena dari leader dulu nih yang kemudian bisa mengedukasi ke teman-teman teamwork-nya. Nah, begitu. Nah, kata-kata yang paling didengungkan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan itu. Nah, itu ya fungsinya Bupal ya. Oke, Ya. Bupal kita coba ke ini dulu yang hadir di sini ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Jadi kita sambil melihat ya, ini yang dijalani oleh Bupal, kemudian coba kita lihat bagaimana algoritma itu bekerja terekam dalam top talentnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Bupal sudah terbiasa ya, terbiasa dengan beberapa hal yang dilakukan bersamaan gitu ya, bahkan melakukannya beberapa itu dengan sangat baik ya. Nah ini kita lihat Bapak Ibu itulah bekerja bagaimana ternyata Bupal ini sedang menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki ya. Nah, begitulah kira-kira orang yang memiliki resourceful gitu ya. Nah, beberapa hal kemudian dilakukan dengan berbagai sumber dayanya. Dan bahkan tadi Bupal menyampaikan tentang dorongannya ternyata adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Senang rasanya membuat orang lain bahagia. Ternyata bagaimana ya, ternyata talentnya
Bupal yang harmoni itu juga bekerja ternyata ya. Dan pada akhirnya beberapa tadi kalau sudah selesai dengan satu, kemudian kepada yang lain, gitu ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan inisiator yang dimiliki oleh Bupal. Dan ternyata bahkan tadi sudah diinikan ya dengan beberapa yang disampaikan tadi, ketika Bupal terbiasa dengan berbagai peran dan ternyata setiap peran itu dilakukan dengan sangat baik. Ya, kenapa? Karena Bupal di situ ada yang disebut dengan accountable. Ya, bukan tadi yang mengenal Bupal ya, salah satu Pak Luki di sini mention betul nih Bupal ini accountable ya, accountable ya. Oke, dan juga ternyata ya tadi Bupal kalau ketemu orang gitu ya pasti selalu awal mengawalinya dengan sapaan tadi pagi 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 semangat gitu ya. Wah, itu karena didorong oleh ada energizer di sana. Wah, ini menarik ya, Bupal. Bupal, sekarang kita lihat dalam perjalanan sudah berapa tahun nih berarti Bupal di ISQ ya? Alhamdulillah sudah 8 tahun. 8 tahun. Nah, di 8 tahun itu ya 8 tahun ini Bupal, apa sih prestasi yang paling ya dibanggakan oleh Bupal dalam pekerjaan di ISQ gitu Bupal? Kalau dibanggakan bukan ya, tapi yang membuat bahagia aja. Boleh. Itu mendengungkan sinergi itu lebih asik. Sinergi lebih asik. Jadi terutama di FA ya, izin Pak Mustika, izin Pak Luki. Jadi kan kalau paradigma lama itu finance berdiri sendiri, accounting berdiri sendiri, punya KPI masing-masing. Tetapi pada dasarnya kita seperti kaki ya, satu kaki kanan melangkah, kalau yang kiri tidak melangkah, maka kita tidak maju. Sehingga sinergi lebih asik itu dimulai dari leadernya dulu, saya dan Mbak Dina. Meskipun talent kita berbeda, bahkan Bu Intan aja sampai menyebut seperti yin dan yang. Tapi kami berdua bisa bergandengan tangan karena tadi sinergi lebih asik. Jadi kita memulai dari leader dulu bahwa segala sesuatu itu bisa kita kompromikan, bisa kita carikan solusi, fokus pada solusi teamwork. Nah itu. Jadi suasana kerja yang ada di FAISQ yang dulu mungkin kaku, mencekam. Mencekam itu maksudnya ya saling blaming ya. Menjadi lebih asik dalam arti kita fokus solusi. Oh, kalau ada tim kita seperti ini, nah itu dari leadernya dulu. Saya sama Mbak Dina, makanya sering kalau orang-orang ISQ terus sampai bilang nih runtang, runtung berdua. Sengaja, iya sengaja. Jadi kami istilahnya rekonsiliasi pikiran lah ya. Jadi di tim kami terjadi, jadi kan kalau misalkan kita yang, saya membawahi cost control. Saya membawahi cost control, sedangkan finance yang melakukan pembayaran. Nah, ini ketika ada beberapa case-case yang besar lah gitu. Nah, ini leadernya merapat. Nah, caranya merapat ya mungkin makan bareng gitu. Jadi asik-asikin aja gitu. Dan sebelumnya tadi awalnya tuh mencekam ya, maksudnya paradigma lama seperti dua hal yang terpisah gitu, finance sama Ya, accounting. kemudian itu blaming, saling menyalahkan jika terjadi sesuatu hal. Apa yang Bupal rasakan melihat kondisi seperti itu sebelumnya ya? Bahagia, jadi merengkuh sama. Ketika saya mentreatment, saya suka mengedukasi, suka memberi tutorial, suka memberi ilmu yang saya punya lah. Karena saya ingin Allah yang sudah memberikan banyak ilmu di kepala saya ini tidak berhenti di kepala saya, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain, nah gitu. Nah, itu saya tidak hanya ke tim saya sendiri accounting. Tim kami accounting itu ada cost control dan reporting. Tetapi semuanya itu sebenarnya berkaitan erat dengan tim finance. Sehingga ya itu tadi, kemudian saya juga mengajari kalau misalkan tim finance ada yang tidak paham, misalkan dalam proses audit itu kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan tim tech. Terima kasih Pak Mustika. Kemudian yang kedua adalah finance ya dengan Mbak Dina dan timnya. Kalau timnya ada yang kurang paham, kita bantu.
Kemudian jika dia kurang confirm ketika menghadapi auditor, kita dampingi. Kita berikan clue-clue nanti perkiraannya, karena saya 15 tahun jadi auditor kan, jadi kemungkinan bisa menebak kalau terkait dengan AR, pertanyaannya terkait dengan ini, cara jawabnya seperti ini. Jangan menjawab begini-begini, nah itu. Oke, baik. Jadi ternyata sebuah kebahagiaan bagi Bupal ketika yang awalnya dua tadi ya, paradigma lama terpisah saling menyalahkan, blaming antara finance sama accounting. Ada kebahagiaan Bupal ketika ada sinergi yang asik bahasa Bupal tadi di antara keduanya, dan Bupal melakukan itu ya, dan ternyata didorong oleh keinginan Bupal tadi ya, atau rasanya kita harus berjalan beriringan ini ya, dua kaki bersebelahan ya. Ya, dua kali berjalan beriringan, dimulai dari leadernya ya. Dan rasanya masing-masing punya kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini juga ya, Bupal ini juga kembali memunculkan ya seperti apa yang kita sebut dengan harmoni ya. Nah, harmoni melihat perbedaan ya, maksudnya menghargai setiap perbedaan yang ada, dan juga di sini ada resourceful gitu ya, resourceful bahwa perbedaan itu masing-masing sumber daya itu punya kelebihannya dan semua perlu mengeluarkan itu semua ya. Dan ketika ada hal yang tidak sesuai, bahkan tadi ya Bupal bahagia juga untuk mengajari ya, untuk mengerti. Wah, betul begitu Bupal ya. Iya. Bisa jadi Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, di top talentnya yang per atas itu Bupal ternyata memiliki yang namanya developer. Begitu ya. Bagaimana menurut Bupal? Ya, alhamdulillah termasuk di dalamnya, kemudian masuk sebagai wakil ketua 2 baru gitu ya. Ternyata teamworknya nambah lagi. Ada di sini hadir Sarpras, Mas Andika, kemudian IT, ada Mas Ali Wafa, kemudian Mas Fahru. Kalau finance dan accounting kan sudah menjadi makanan keseharian saya. Dari semester 2 saya sudah bergerak di bidang itu. Tapi bidang-bidang lainnya kan belum saya kuasai. Hal-hal yang baru buat Bupal ya. Kenapa? Hal-hal yang baru itu buat Bupal ya. Ya, hal-hal yang baru. Tapi happy aja kemudian menggali, kemudian mencari root cause, mencari win-win solution bareng-bareng dengan tim-tim baru itu. Kemudian ternyata ya happy aja ketika kemudian menemukan root cause-nya, kemudian mencarikan solusi. Oh iya, berarti kita harus melakukan pengadaan, peremajaan aset agar kesesuaiannya dengan mahasiswa ISQ Business School yang premium, nah begitulah. Nah, ini lagi-lagi ya Bupal menyampaikan meskipun hal yang baru tapi happy aja ya untuk coba mencari root cause-nya atau juga mengeluarkan solusi-solusi baru ya, solusi-solusi dari apa yang terjadi begitu ya Bupal ya. Terlihat lagi nih seperti apa ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, bagaimana resourceful itu kembali kemudian bekerja dalam perilakunya Bupal Lupi ya. Nah, ini menarik Bupal Lupi ya. Jadi hari ini juga tema kita tentang menjaga sistem. Kan peran Bupal tadi disebutkan salah satunya dengan cost control ya, Bupal ya. Iya. Apa sih yang Bupal lakukan nih untuk menjalankan peran sebagai cost control nih? Caranya Bupal gimana nih, Bupal? Ya, yang kita dengungkan, kita ini kan di ISQ ini menebar ilmu 165 lah. Itu kan butuh kalau saya sering menyebutnya ke tim trainer itu butuh darah kayak gitu. Butuh darah lah, darah perjuangan kita untuk kita tetap bisa bersaing. Nah, darah ini nggak boleh kececer. Nah, kececer ini makanya kalau teman-teman ada yang diajukan tidak sesuai dengan IOM, bahkan untuk kepentingan pribadi, itu ya kalau sekarang karena saya sudah head accounting, maka saya minta beberapa hal case seperti itu diinformasikan oleh tim box saya. Nah, saya akan melakukan, saya sebutannya gerilya edukasi ya. Jadi saya datengin beberapa pihak yang ini apa namanya, di beberapa pihak yang terkait, nah, gitu. Kemudian disampaikanlah bahwa ini tidak diperkenankan, kemudian ini melebihi plafon. Itu sih Coach Tiko, ya menjaga bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu benar-benar memang kewajiban perusahaan dan untuk perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga
sesuai dengan budget yang diajukan gitu. Jadi menarik ya, caranya Bupal adalah istilahnya tadi dengan gerilya edukasi. Nah, apa yang mendorong Bupal untuk lebih memilih melakukan yang namanya gerilya edukasi tadi? Ya, karena Oke ya, gitu. mungkin secara aturan strict seperti itu, tetapi bisa jadi ada kejadian-kejadian insidental yang membuat biaya itu harus dikeluarkan. Nah, kita perlu mendengar dari sisi user sendiri apa alasannya. Jika Hmm. reasonable, maka kami arahkan untuk dia membuat exception form yang ditandatangani oleh leadernya gitu, supaya leadernya juga notice bahwa ini terjadi insidental, ada kejadian-kejadian khusus yang membuat pembengkakan biaya, pengeluaran biaya di luar budget dan sebagainya. Oke, jadi karena bisa jadi ada situasi kondisi yang berbeda-beda di setiap orang, kondisi begitu, Bupal ya. Ya, tidak bisa kita samaratakan. Baik ya, nah, Bapak Ibu, kita kembali melihat ya teman-teman, sahabat sekalian ya. Jadi Bupal tadi memilihnya adalah, jadi ada sistem, ada aturan ya. Kemudian ketika ada yang tidak sesuai, Bupal memilih untuk melakukan yang namanya gerilya edukasi, mendatangi orang per orang atau bagian per bagian, kemudian mencari tahu dulu ya tentang apa yang terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita lihat juga kembali tentang resource school-nya, begitu ya. Dan memahami setiap orang atau kondisi itu berbeda di setiap orangnya, Bupal kembali memunculkan tentang bagaimana harmoninya ya, dan Bupal nyampaikan tadi gerilya edukasi, jadi memberikan sebuah pemahaman ya tentang rules, tentang aturan dan lain sebagainya, konsekuensi dan seterusnya. Kita lihat lagi bahwa yang pertama itu adalah developer ya. Wah, ini menarik sekali kita lihat betul dari Bupal. Oke, satu lagi ya Bupal ya, pertanyaan-pertanyaan terakhir nih yang adalah apa sih tugas atau sesuatu yang sering membuat Bupal stres ya, atau kayaknya nggak nyaman melakukannya gitu Bupal? Apa ya? Izin Pak Luki menyampaikan. Jadi kalau disuruh memilih salah satu tim yang kemudian ya kita kan misalkan ada di dalam kondisi tim kita terlalu banyak gitu. Terlalu banyak mungkin dulu skupnya lebar atau dulu sistem tidak berlangsung dengan optimal sehingga perlu manual. Nah, dulunya butuh orang banyak. Nah, kita mengurangin orang, memilih yang mungkin kan kalau pemilihan kita dari sisi kedisiplinan, sisi produktivitas, sisi kontribusi, pilih salah satu yang akan dikurangi. Nah, itu saya tidak bisa. Entah hati nurani ini tidak kuat atau mungkin karena background saya dalam sepanjang perjalanan hidup saya, kami keluarga diuji. Suami pernah 4 kali kena PHK, sehingga ketika mau diminta untuk, ya kan, kalau produktivitasnya rendah, kontribusinya kurang optimal, kedisiplinannya kurang bagus. Memang secara aturan orang ini kan sudah tidak sesuai lagi gitu ya. Harus digantikan. Tapi kalau saya suruh mengambil keputusan itu, berpikirnya panjang, berpikirnya banyak dan tidak bisa eksekusi gitu. Oke, baik. Jadi koreksi kalau saya salah ya Bupal ya. Jadi Ya. salah satu yang membuat Bupal tidak nyaman gitu ya adalah ketika diminta untuk membuat keputusan ya yang berkaitan itu dengan kehidupan orang lain gitu ya Bupal ya. Jadi Ya, kalau tadi dengan contohnya adalah ketika harus ada penyesuaian ya, ada penyesuaian untuk apa namanya, misalkan tadi harus dikurangi gitu ya. Ini sulit ya, berat untuk menentukan gitu ya. ya Nah, jadi kalau meneteskan air mata dulu. meneteskan air mata dulu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat kepada talent yang dimiliki oleh Bu Palupi ini ya, menarik Bapak Ibu, yang terdorong adalah satu sisi Bupal pada top talentnya ada harmoni, dan kalau kita lihat di bottom talentnya salah satunya adalah decisif. Ya, jadi ada decisif di top bottom talent, tapi kemudian juga ada harmoni. Jadi artinya Bupal Lupi ini ya, kalau tadi dilihat dari ceritanya ya, terasa berat untuk membuat keputusan yang itu erat kaitannya dengan
kehidupan orang lain ya. Bahkan tadi didorong oleh juga pengalaman pribadinya Bu Palupi. Oke, baik. Terima kasih Bu Palupi, menarik ya. Dan satu pertanyaan terakhir Bu Pal ya. Apa yang sering Bu Pal dengar feedback ya atau pendapat orang lain terhadap diri Bu Pal nih? Bu Palupi orang yang seperti apa sih? Kalau yang baik-baik ya sudahlah itu, alhamdulillah rezeki gitu kan. Tapi yang saya dengar apa ya, perlu perbaikan dari diri sendiri, perlu ngerem, perlu mengatur ulang mindset, juga perasaan atau emosi adalah perfeksionis. Hmm. Jadi kadang ngejar sesuatu ke orang lain, baik ke tim maupun ke user itu ini banget, apa namanya, mungkin detail banget. Kemudian di sisi lain itu preventif untuk menjaga titik-titik resiko ya, tapi di sisi lain mungkin orang sedikit kurang nyaman lah ketika diminta ini itu secara detail. Itu Coach Tiko. Oke, baik. Jadi langsung disebutkan ya oleh Bu Pal tadi, kita lihat Bapak Ibu pada talentnya ya. Ternyata itu dirasakan juga oleh orang-orang sekeliling Bu Palupi ya. Perfeksionis. Tadi sudah langsung ada yang nulis juga di kolom chat ya. Jadi kalau minta sesuatu ini mana ya. Jadi harus banyak datanya ya. Perfeksionis kemudian juga banyak data tersebut. Oke, baik. Menarik ya, dan Bapak Ibu kita boleh berdiskusi. Mungkin sedikit waktu masih ada, gitu. Silakan boleh sampaikan di kolom chat, begitu ya. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Mbak Dian, gitu ya. Nah, apa manfaat terbesar Bu Palupi setelah paham tentang talent DNA ini, mungkin bagi diri Bu Palupi sendiri? Ya, apa, kayak muhasabah diri ya. Jadi ada salah satu newcomer ya, ada tim saya baru gitu kan. Eh, saya coaching lah, saya gali ya, kenapa misalkan ketika saya memberikan instruksi A, B, C, D, dia merasa kurang nyaman. Nah, Hmm. setelah dapat talent DNA itu, saya mensinkronkan lah talent DNA saya dengan talent DNA tim saya itu. Ternyata talent DNA tim saya itu ada fokus. Jadi saya di sisi lain yang perfeksionis, di sisi lain yang bersangkutan itu fokus. Jadi saya ubah pola apa namanya, kerjasama dengan yang bersangkutan. Ketika saya memberikan instruksi arahan itu, satu case diselesaikan dulu untuk di support yang bersangkutan, baru kemudian memberikan permintaan data yang lain gitu. Jadi ketika tahu oh dia butuh spare waktu untuk fokus mengerjakan ini dulu, dia nggak nyaman ketika kemudian satu dua tiga empat diinformasikan secara langsung. Padahal di sisi lain saya adalah silahkan diatur sendiri mau dikerjakan kapan. Nah itu saya memberikan timeline sama deadline waktunya aja. Itu Oh, Coach Tiko. baik, menarik. Jadi kita tahu talent DNA kita bisa menggunakannya, tapi juga ketika mengetahui talent DNA tim kita, juga itu lebih bermanfaat juga gitu Bu Pal ya. Iya, sama dengan keluarga saya. Oh, Setelah sama saya juga. dapat talent DNA, kemudian ya saya penasaran aja, gimana dengan suami saya, gimana dengan anak saya. Nah, setelah kemudian mengikuti talent DNA juga, kita jadi tahu, Masya Allah, kemarin-kemarin itu hal-hal kecil yang menimbulkan keributan ini, karena itu. Kenapa anak saya kemudian ini eh, yang pertama anak saya ternyata harmoni. Jadi Hmm. ya, yang penting aman-aman aja, damai-damai aja, hidup aman dan damai, tentram, nah gitulah. Jadi juga ternyata untuk keluarga ya. Ya, Baik, terima kasih Bu Palupi ya. Ini saya serahkan dulu kepada Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Bu Palupi, Coach Tiko, Masya Allah ya. Sharing pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin mohon izin dari Bu Palupi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi untuk sesi sharingnya mengenai talent DNA untuk kita semua? Ibu, silakan ya, Ibu. Alhamdulillah talent DNA ini valid. Ketika dapat talent DNA ini langsung direspon oleh Pak Luki, ini atasan saya langsung, Pak Lupi banget. Nah, kemudian kan Masya saya Allah. jadi, iya, jadi kita tahu atas diri kita sendiri, kemudian tahu bagaimana kita kemudian berhubungan dengan orang lain,
orang lain itu adalah tim kita, tempat kita bekerja, bisa juga kepada saudara, kemudian bisa juga dengan keluarga. Jadi sangat penting banget untuk mengetahui supaya diri kita sendiri bisa mengatur saat mana kita harus ngegas gitu kan, saat mana kemudian kita harus kemudian ngerem. Nah itu. Ya, siap. Terima Masya Allah ya, kasih. Bu ya. Ya, terima kasih, Bu Palupi. Jadi dengan talent DNA ini kita bisa saling mengetahui satu sama lain ya, Bu ya. Yes. Bisa saling Alhamdulillah. melengkapi juga. Baik, mungkin dari Coach Tiko ada yang ingin disampaikan di akhir acara ini, Coach. Baik, jadi kalau kita melihat tadi manfaatnya ya, jadi luar biasa kita belajar banyak dari Bu Palupi ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, berapa banyak gitu ya orang-orang yang tidak kenal dirinya, baik itu suami istri yang tidak paham pasangannya, atau bahkan orang tua yang pada akhirnya menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, ya, lalu kemudian rekan kerja yang saling menyakiti temannya. Kenapa? Karena tidak mengetahui tentang talent DNA-nya, gitu ya. Nah, dengan talent DNA ini kita jadi belajar semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan juga hidup lebih bahagia serta sukses, ya. Nah, dengan Masya talent Allah. DNA maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis, ya, juga semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Nah, untuk itu ya, jadi ini dinamakan, itulah kenapa Dr. Ari menggalakkan gitu ya, mencanangkan yang disebut dengan Gerakan Indonesia Bertalenta, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita dukung nih ya Gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Karena kenapa? Karena DNA ini adalah sebuah life tools ya, jadi bukan hanya sekedar assessment tools, tapi bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, dan ini diperlukan semua orang untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, ataupun di lingkungan sosial, ya. Dan membantu kita semua pada akhirnya menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Ya, kenapa? Karena kita pernah dengar kalimat Einstein mengatakan begini, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, seumur hidupnya, ikan tersebut akan dianggap bodoh. Ya, jadi yuk kita galakan, canangkan, gelorakan gitu ya semangat tentang bagaimana Indonesia bertalenta ini. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Masya Allah. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Luar biasa ya. Baik, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari sesi kita pada pagi hari ini? Boleh ketikkan saya dulu di kolom chat ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah banyak ya yang mendapatkan manfaat pada pagi hari ini. Baik, Coach. Izin tadi saya melihat ya di seminar ini masih ada beberapa peserta yang belum mengisi asesmen atau yang baru ikut ya, yang baru ikut 10 top talentnya aja nih. Nah, izin memberikan kabar gembira bagi Bapak Ibu semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Apa itu kabar gembiranya? Apa yang spesial? Berikut saya informasikan kabar gembira untuk Bapak Ibu. Silakan ditampilkan, Coach Tiko. Nah, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 report hasil talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial yaitu 335.000 agar mendapatkan report full 45 talent DNA. Jadi bisa mengetahui ya top talentnya apa dan bottom talentnya apa. Gitu. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum mengambil asesmen, silahkan bisa langsung ambil full 45 talent. Pastikan Bapak Ibu bisa mengetahui ya talentnya masing-masing full 45 talent. Oke. Lalu akan mendapatkan gratis training talent DNA Mastery secara online via Zoom meeting ya. Wah, lengkap banget nih Bapak Ibu nih ya. Harganya sudah dapat promo, lalu dapat free training juga. Masya Allah, spesial sekali. Untuk caranya gimana? Silahkan Bapak Ibu menghubungi orang yang sebelumnya atau yang mengajak Bapak Ibu untuk datang ke seminar pada pagi hari ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin lebih paham lagi dan lebih private lagi mengetahui talent DNA-nya, silakan Bapak Ibu juga bisa melakukan sesi one-on-one coaching dengan talent DNA coach kami. Pilihannya bisa offline di Menara 165
di kantor pusat kami di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Atau bisa juga mengikutinya secara online via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan bisa langsung menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam seminar ini. Oke, sebagai penutup, izin saya memberikan informasi setiap Senin sampai Jumat kita adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA mulai jam 5.30 sampai jam 6.30. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu kita adakan di jam 9 pagi sampai 10.30. Pastikan Bapak Ibu hadir di acara seminar besok dan seterusnya. Dan ajak juga kepada rekan atau kerabat, keluarganya, silahkan ajak sebanyak-banyaknya dan setiap harinya kita akan adakan giveaway bagi Bapak Ibu. Mengingatkan kembali giveaway hari ini, silahkan boleh Bapak Ibu, silahkan ditampilkan ya Coach Tiko ya, yang belum mengikuti. Boleh nih foto diri yang ikut seminar, boleh di screenshot dulu, lalu posting di IG-nya masing-masing, lalu tulis caption manfaat yang dirasakan dari seminar pagi hari ini, lalu jangan lupa tag juga akun IG-nya Dr. Ari Ginanjar, lalu ISQ Training dan talentdna.me. Foto yang paling banyak likes-nya akan mendapatkan free 3 assessment talent DNA. Boleh dibagikan ke keluarga atau kerabatnya ya. Oke, next Kak Tiko. Kita akan ada juga webinar yang akan diadakan di sore hari ini di jam 15.30 sampai 17.00 pukul Indonesia bagian Barat melalui Zoom bersama Mbak Hesti, ini DNA Talentis kami, dan Mas Ardi Ralianata sebagai leader consulting internasional. Bagi Bapak Ibu, silakan yang ingin mengikuti sesi seminar sore hari ini, boleh langsung di capture ya. Boleh di capture. Ini untuk pendaftarannya sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Boleh di-share juga ke kerabatnya masing-masing. Boleh diundang sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Coach Tiko. Ya, jadi Bapak Ibu, besok mengingatkan besok sudah tema kita tentang family, jadi ajak keluarga Anda ya, kalau bisa dengan pasangan begitu ya. Kita akan hadirkan bintang tamu juga pasangan. Dan hari ini ya kami sore biasanya kita untuk ini ya organisasi, corporate. Jadi Bapak Ibu ya, para leader gitu ya, yang punya tim atau bahkan di organisasi Anda begitu, nah, silakan boleh hadir di forum ini di sore ini ya, sore ini. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang talent DNA dari pemateri hebat kita, Bupa Lupi dan Coach Tiko. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia dan tim seminar Ask Me About Your Talent DNA dan yang telah mendukung rangkaian acara kami pada pagi hari ini, terutama kepada Dr. Adi Ginanjar Agustian dan Umi Linda. Terima kasih banyak Pak Ari, lalu kepada Bapak Ibu peserta kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang sudah join, yang secara rutin join setiap pagi, serta kepada seluruh karyawan ISQ Group ya, yang sangat luar biasa, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada peserta juga yang hadir pada pagi hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan, apresiasi sekali lagi. Masya Allah, keren, luar biasa. Oke, izin kita tutup seminar kita pada pagi hari ini. Saya Dian selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Tiko. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Bu Palupi, Coach Tiko, Bapak Ibu semua.